An-Nur Travel, pilihan yang terbaik, jalan cahaya menuju Baitullah, dana aman syariah, insya Allah ibadah pun berkesan. An-Nur Travel, pilihan terbaik, insya Allah jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur Travel, pilihan tepat, sempurnakan ibadah umroh Anda bersama kami di Travel An-Nur. An-Nur Travel, pilihan tepat. An-Nur Travel, pilihan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, atau dalam hal ini sering dikatakan Kakandep Luwu Timur, yang menyempatkan diri hadir pada acara kita, Bapak Detrandes Haji Muhammad Yunus MPD. Terima kasih. Selamat datang kedatangannya Pak Haji. Yang kami hormati Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, Bapak Haji Ahwan SHG MH. Yang kami hormati pembina dari pembina agama, ya. Mohon maaf Ustaz kalau kurang tepat, diluruskan saja karena Allah. Dari PT An-Nur Ma'arif, Bapak Al-Ustaz Haji Rahmat Salim Muhammad LC Mensos. Selamat datang di Kecamatan Tuut Ustaz. Direktur PT An-Nur Ma'arif Cabang Luwu Timur, saudara kami, kakanda kami atau ibu kami, Ibu Haji Atila, yang selama ini memfasilitasi jamaah umrah dan mengembangkan PT An-Nur Ma'arif di Kabupaten Luwu Timur, khususnya di Kecamatan Tuut. Yang kami hormati putusan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuti, dalam hal ini dihadiri oleh, mau ke bidang senior kena duluan kayak di kantor KUA, mau ke di bidang teman, nah jauh sekali bedanya. Bapak Ustaz Dr. Akbar Umar, alhamdulillah berkat besar dari Tuti ini, ya. Para mubalik dari YPRI, ada Ustaz Yusnar, Ketua BKMT Tabe Bu Camat, menyelesaikan di tempat, alhamdulillah. Kemudian kami muliakan, kami dambakan calon-calon tamu Allah, calon jamaah umrah pemberangkatan Agustus 2024. Sebagai laporan Pak Haji, kurang lebih 50 orang yang insya Allah akan berangkat pada bulan Agustus ini. Ya, sesuai rencana insya Allah berangkat tanggal 15. Mudah-mudahan Allah meridai dan memberkahi rencana ini. Amin ya rabbal alamin. Para undangan, orang-orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu, ketua majelis taklim, dan para undangan hadirin dan hadirat yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Pak Haji ini bagus, barangkali sini-sini. Ya. Sebagai informasi Pak Camat kami undang, tetapi ada tugas dinas juga sekarang masih di Makassar, tentunya untuk kepentingan masyarakat dan umat juga. Makanya bukan diutus tapi dihadiri oleh Ibu Camat. Alhamdulillah. Selamat datang Bu. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mari kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada sejak dari pagi sampai kesempatan ini kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri acara ini dan rangkaian acara peresmian Musalla Baitul Nur Tawuti yang alhamdulillah tadi diproses langsung oleh Ibu Haja Sila ini hanya kurang lebih 4 bulan tadi rampung. Alhamdulillah. Ya, dan sebagai kebanggaan juga bagi pemerintah Desa Matompi, Kecamatan Tawuti, tumbuh berkembang ini masjid di Desa Matompi ini. Desa yang paling banyak masjidnya di sini Pak, jadi Kecamatan Tawuti. Ya, alhamdulillah. Kemudian pertemuan juga ini insya Allah sekaligus manasik bagi calon jamaah umrah, tamu-tamu Allah, calon tamu Allah yang insya Allah akan berangkat pada bulan Agustus ini. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tengah-tengah kita hadir Pak Rahmat Salim ini, insya Allah terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan sebentar ada ilmu yang bisa dititipkan kepada kami dan masyarakat yang ada di Kecamatan Tawuti. Merupakan acara pertama, mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan suci Al-Quran yang insya Allah akan ditilawakan oleh Ibu Nurmiati Bahar. Kepadanya saya persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu-Ibu, kita beralih ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Ya. Mari kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, yang dalam hal ini insya Allah akan dibawakan langsung oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus, dan kepada Pak Haji dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk tahu bagaimana caranya menghadap ini dari sana kita ke sini. Jadi yang samping katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allati tatimmu shalihah wa bi taufiqi tatanassalul khairati wal barakat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati CO PT An-Nur Ma'arif, luar biasa hadir di tengah-tengah kita, jauh-jauh dari situ. Kapan tiba Ustaz? Tapi tidak basah dia rambutnya, tapi dari malam. Tadi kan dia ini basah rambutnya. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, pemerintah setempat yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, tapi hadir Ibu Camat luar biasa. Kemudian perwakilan PT An-Nur Haji Cila, kalau dibilang Cila itu bersih terang, itu kan kudunnya merah, bercahaya kudunnya. Nur. Ya ada nur bertemu dengan merah itu bercahaya, pantulannya bercahaya. Bapak penghulu dan penyuluh Kawah Kecamatan Topi, ada Dinda Dr. Akbar. Ini baru satu dokter di Kawah ini. Kasih ucapan selamat dulu. Jadi tadi beliau berbahasa Arab. Saya bilang alhamdulillah kami menikmati bahasa Arab. Saya tidak tahu yang dibahas itu apa. Apakah mandi junub atau mandi apa, saya tidak tahu. Bapak Ibu, orang tua saya, adik-adikku, tokoh masyarakat atau perempuan yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita hadir sebagai bahagian dari ibadah dalam hidup kita
Ada dua agenda saya lihat. Satu, peresmian Musalla An-Nur, Baitul Nur, Baitul Rumah Nur cahaya, rumah yang bercahaya. Dia lambangkan Ka'bah. Jadi ini sudah ada dua masjid di Kecamatan Tauti yang akan seperti miniatur Ka'bah. Satu yang akan dibangun oleh Ketua DPRD, dia kemarin minta diukur arah kiblatnya, dia beri nama Masjid Ka'bah, saya bilang ganti Ka'bah. Yang lain mau, nanti ada salah paham, Ka'bah itu dipindahkan ke Tauti. Jadi beliau katakan kalau begitu saya ganti namanya Pak, Awalul Islam. Saya tanya kenapa Awalul Islam? Dia bilang kami anak keempat Pak, kami lahir dari non muslim. Jadi kami mu'allaf, karena itu kami abadikan sebagai awal masuknya kami di situ. Silakan Pak Ustadz. Nah, karena itu selamat atas berdirinya Musalla Baitul Nur. Ini juga ciri-ciri kayaknya dari nama PT ini. Mungkin imajinasinya itu lahir dari sebuah pemikiran bahwa karena kami mengelola PT An-Nur dikasihlah Baitul Nur, jadi diabadikan di sini. Luar biasa ini Ustaz. Nah, hadirkan ini sih nama PT di Tauti, dan masjid yang terbanyak ada di Desa Matompi ya. Luar biasa, ini ikon kita. Kemudian yang kedua tentu katanya adalah manasik perdana kaitan dengan keberangkatan grup di bulan Agustus. Kami berterima kasih kepada PT An-Nur karena ini membantu visi misi Kementerian Agama yang melayani kebutuhan ibadah umroh dan haji ke Tanah Suci. Tentu kami sangat berharap bahwa masyarakat Luhut Timur ini sangat religius sehingga animo untuk berhaji dan berumrah itu cukup tinggi. Sementara yang terdaftar di kami baru 3 Pak. Pertama Altor, kemudian PT An-Nur dan Patria Wisata. 3 itu yang terdaftar. Jadi kalau ada selain itu tanya dulu kami. Kenapa tanya dulu kami? Biasanya kalau tidak ada masalah aman dunia. Tapi kalau ada masalah kembali ke kami. Saya bilang bagaimana mau ada masalah, kami tidak tahu. Yang ada itu cuma 3. Jadi kalau ada yang bawa masalah, mohon maaf, kami tidak berdiri di belakang. Yang kami tahu 3. Jadi yang lain-lain itu kalau masuk ibu mendaftar ada masalah, mohon maaf, tadi tagline-nya ini tepat, jangan nekat. Pilihan tepat, bukan Pilihan tepat, bukan pilihan nekat. bukan pilihan nekat. Jadi di kami itu ada 5 pasti Bu, untuk berangkat umroh dan haji. Yang pertama pasti travelnya, Ya. yang kedua pasti jadwalnya, yang ketiga pasti penerbangannya, yang keempat pasti visanya, dan yang kelima pasti hotelnya. Ya, ya. Jadi penerbangan itu 3. Jadi kenapa begitu? Karena rata-rata orang melihat kalau mahal itu pasti bagus, kalau murah itu kecenderungan mengkhawatirkan. Padahal bukan di situ sebetulnya. Belum tentu mahal itu bagus pelayanan. Jadi pastikan dulu siapa travelnya. Dia punya lisensi tidak? Kalau punya lisensi nyantol pada yang resmi atau tidak? Kan yang banyak merusak itu PT-nya resmi tapi nyantol masuk ke dalam. Diam-diam dia menarik juga di lapangan jemaah tapi tidak melaporkan ke induknya. Coba waktu rusaknya maktab itu apa namanya? Itu kan begitu. Abu Tur itu bagus, tapi di daerah membuka cabang semaunya lalu nyantor atas nama dia, ambil uang ke masyarakat, tapi tidak sampai ke Abu Tur. Akhirnya Abu Tur yang hancur berkasus secara hukum ini aman karena dia menarik di luar. Oleh karena itu pastikan
travelnya siapa. An-Nur sudah terdaftar, artinya secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, penerbangan. Penerbangan tadi informasi akan menggunakan pesawat dari sini ke Singapura. Dari Singapura pakai Scoot ke Jeddah. Biasa kalau disebut pesawatnya kita sudah tahu. Kalau pakai Garuda berlangsung Makassar langsung Jeddah. Biasanya. Kalau pakai Arab Airlines, artinya pakai Abu Dhabi. Jadi kami disebutkan saja pesawatnya sudah tahu jalurnya. Sudah tahu jalurnya. Jadi kalau dia bilang Airlines Saudi Arabia Airlines, dia bilang singgah di Singapura, sudah masalah ini. Ini tanda-tanda ini. Sudah kita bisa tebak ini salah ini. Jadi Bapak Ibu bukan pada mahalnya. Yang kedua, hotel di mana di Mekah dan di mana di Madinah. Jadi lihat kan ada brosur itu. Nginap pada bintang 5 umpamanya, bintang 3 umpamanya, bintang 3 sampainya kalau travel tidak ada di bawahnya. Dia mainnya di bintang 3 ke atas. Ini masyarakat kadang kalau pengalaman biasanya yang umrah itu sudah pernah haji, sudah pernah umrah sebelumnya, jadi dia sudah ada perbandingan. Jadi pasti hotelnya. Di situ tidak mengatakan pasti ibadahnya, padahal sebetulnya ibadah itu sangat penting. Kemudian ini jamaah ini berangkat ke tanah suci, pasti di pikirannya ibadahnya lebih khusyuk. Tapi ada juga berangkat bukan ke situ, belanjanya lebih khusyuk. Biasanya begitu. Jadi kalau pengalaman kami membawa jamaah, itulah baru pulang membawa jamaah. Pokoknya wilayah pemberdayaan Pale sampai ke Nuh. Wah itu tidak tanggung-tanggung belanjanya Bapak. Sampai baru hari ketiga sudah kargo. Saya tanya yang di kargo itu apa? Pembungkus peti mayat. Tambah sajadah, tambah karpet. Dia belinya kurang lebih 2 juta. Lalu kargonya itu kok 4 juta lebih. Saya bilang baca-baca dulu itu tulisannya itu yang kita beli. Tulisannya apa di situ? Made in Chinese, no? Made in Turkey. Saya bilang ada itu toko karpet di pinggir pantai dekat Gapura, Hotel Gapura Pantai di Makassar. Ada toko Turki di situ. Masuk lagi di situ beli anunya sajadahnya dengan karpetnya. Kalau kita kasih beli itu yang 2 juta lebih tambah 4 juta kan 7 juta lebih. Lumayan besar itu karpetnya itu. Dari Barakah tanah suci. Ini Bapak Ibu, jadi ibadahnya. Saya pikir tadi 40 lebih, 50 lebih. Jadi sudah pas-pas. Jago mentor ya dicilak berpikir. Jago. Beliau berpikir kalau 50 berarti 1 bus. Kalau sampai 60 masih 1 bus, karena kapasitas bus ada 62. Tapi kan punya kondektur 1. Kalau 65, wah repot ini haji, karena harus 2 bus yang disewa. Berarti yakin bahwa jaga nih wajib, sudah biasa ini. Tahu semuanya di atas ini wajib. Nah dia punya PT sebenarnya. Dia punya PT luar biasa. Itu bosnya. Luar biasa. Jadi kita tuh begitu Bu. Jadi kalau mau berangkat periksa memang, oh berapa kali ke umrah sunnah, berapa kali kan umrah wajibnya pasti 1 kali, oh 2 kali, berapa kali ziarahnya. Jadi kalau ziarahnya sudah pernah umrah, cari-cari lagi tempat lain. Bagaimana yang belum? Mau pasti ke museum Wahyu. Kerja makin ke jabat, karena kalau tua makin begini. Ya Pak Nuri 7 kilo naik, 1 kali naik pakai 14 kilo PP. Tanyakannya seperti ini. Jadi kau mau tahu cauki. Keempat naiknya, untuknya 1 begini. Tahu apa mau dibikin? Jabal Nur itu gitu. Jadi naiknya keempat, turunnya gini betul. Karena 7 kilo naik, 7 kilo turun, lumayan jauh lah. Itu.
Kalau di pinggir-pinggirnya sampai di situ di bawah tidak apa-apa, tapi kalau naik ya lumayan. Kalau bisa disolat di tempatnya Nabi terima wahyu, tempatnya kecil-kecil cuma 80 cm dengan orang besar, tingginya juga tak sanggup kepala di atas kalau berdiri. Jadi kayak merayat maksudnya itu Nabi. Nah, itu. Jadi kemudian itu, tetapi yang paling penting tadi itu adalah menjaga keselamatan dan kesehatan jemaah. Pasti Bu Haji sudah pikir obat batuk apa yang paling cocok akan dibawa. Biasanya obat batuk yang paling ampuh di sana itu Alpara. Kalau kayak sama flu, ibuprofen, kurang pas di sana itu. Lain-lain batuknya. Biasanya yang bagus itu Alpara. Ini Bapak Ibu Jana berangkatnya ini pas musim panen kurma ini. Jadi kita berangkat di Agustus pas panen rayanya kurma. Karena sekarang waktu kami datang baru masih hijau. Masih hijau. Nah di atas itu tidak dibayangkan kalau orang memberikan manasik 3 tahun yang lalu, baru dia bercerita di atas, sekarang sudah lain suasananya. Karena itu kurma di tanah sudah berbuah Pak. Jadi ditanam dalam keadaan berbuah. Begitu dia tumbuh daunnya langsung keluar bunganya. Jadi maka itu sudah kayak hijau begitu. Jadi dulu kalau masuk di kebun kurma, kurmanya itu tuh jadi kebun. Sekarang sepanjang jalan kurma berbuah. Tahu apa itu yang ada magnetnya? Jabal apa namanya Ustaz? Jabal Mahni. Sepanjang perjalanan ke Jabal Mahni itu kiri kanan kurmanya lebat dan berbuah. Itu sudah panen saat kita naik, berarti murah. Sisa mau pilih kurma apa? Ada kurma yang panjangnya begini, ada yang ajo juga, ajo sudah ada modifikasinya, teknologi pertaniannya sudah besar dan panjang. Jadi sudah luar biasa. Oleh karena itu kami berharap jemaah yang umrah yang sekian akan berangkat ini semoga mendapatkan umrah yang mabrur, amin, dan tepat memilih PT An-Nur sebagai wadah untuk diberangkatkan. Dan tentu atas nama wakil Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih dan membawa amanah ini untuk memberangkatkan masyarakat Tauti, masyarakat Kabupaten Luhut Timur untuk menjadi insan yang pulang dengan predikat umrah yang menjadi contoh teladan di masyarakat. Jadi kita berharap begitu. Karena suci itu tentu adalah perubahan saat berangkat dengan sebelum berangkat. Kalau berangkat begitu berpulang juga begitu, berarti tidak ada perubahan. Jadi kata mabrur itu sebetulnya bukan pada konteks ibadahnya, kan di sini salat tonjak itu toh. Sini juga salat 5 waktu masuk di dalam. Pulang juga salat juga. Jadi yang kita harap pulang mungkin kompetensi sosialnya semakin tinggi. Toh, karena itu kepada ibadah sosial. Sekarang ini kita dituntut untuk lebih kepada ibadah sosial. Seberapa besar kita bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua terakhir kami memohon ini situasi udara di Luhut Timur mulai panas-panas sedikit dalam tanda petik karena akan memasuki kontestasi yang tentu banyak yang datangi rumah tak sebentar. Tentu kami berharap kita masuk pada kontes bagaimanalah yang terbaik buat bagi masyarakat Kabupaten Luhut Timur. Mari, dan tekniknya saya lihat kita luar biasa Pak, mewujudkan Luhut Timur berkelanjutan dan menapaskan nilai budaya dan agama. Baru ada lagi tekniknya peduli saya jagat. Baru ada lagi Luhut Timur inspiring. Jadi selalu memberikan inspirasi dalam konteks budaya dan agama. Kalau itu yang kita piara, insya Allah Luhut Timur akan aman dari segala bala bencana, akan aman dari segalanya, dan insya Allah kita akan sejahtera di kemudian hari. Demikian yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah masih ada 2 agenda acara ke depan. Ada ceramah dan ada pembuktian kita bertanda di resmikannya masih ini. Maka mari kita mengikuti acara berikutnya, itu ceramah agama yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustaz Haji Rahmat Salim Muhammad LCE Kinsos
sebagai pembina di PT An-Nur Ma'arif ini. Kepada Pak Ustaz dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat jawab salamnya, insya Allah tahun ini bisa berangkat umrah juga. Tapi amin itu nggak cukup loh Bu. Amin itu nggak cukup loh. Kalau cuma kata amin, kita mesti ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Daftar sama Bu Aji. Nah, biar bilang ki amin ribuan kali, kalau nggak daftar sama Ji. Ya tuh. Makanya saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi tatimmu bi ni'matihi as-salihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa ala sirril asrar wa ala miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa uswatina sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-akhyar wa ashabihi al-athhar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teristimewa terhadap ayahanda kami Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bukit Timur yang sempat membersamai, yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Kasih Penyelenggara Haji dan Umrah yang sempat membersamai, para jajaran asatiz yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, teristimewa dan terutama kepada ibunda kami. Alhamdulillah, kalau bahasa saya Pak Kandap mohon izin, kenapa musola ini dinamakan Baitun Nur, ini sebagai intermezzo saja bahwa kalau kita tidak pernah berpikir berinvestasi akhirat, maka inilah buktinya. Kenapa musola ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah dinamakan Baitun Nur? Sejatinya ini adalah bagian bahwa selama Ibu Aji mengurus keberangkatan umrah, maka semua dividen yang diperoleh, keuntungan yang diperoleh hadirnya lewat tempat ini. Jadi ini dibangun bukan, maka perjalanan ini dibangun bukan untuk memperkaya diri, tapi dalam tanda kutip memperkaya pribadi beliau untuk menuju ke alam sesungguhnya. Makanya kan Al-Quran itu bahasanya luar biasa. Bahasa Al-Quran itu luar biasa, bahkan Allah kasih kisi-kisinya. Makanya Allah akan katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbi." Orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya dengan keadaan yang terbaik. Siapa mereka yang akan datang kepada Tuhannya dengan keadaan yang terbaik? Tentu syarat pertamanya wa dzakarallaha katsira, adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dengan banyak mengingat kepada Allah. Nah, investasi ini adalah bentuk wujud cinta beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan dulu untuk Bu Haji. Barakallahu fiik atas apa yang saya terus terang tadi pagi saya sempat datang ke sini jalan-jalan, saya bilang bahwa bolehlah nanti ada masjid yang mungkin serupa dengan seperti ini, tapi Ibu Haji berhak berbangga. Ibu lah pionirnya, kita yang pertama. Jadi nanti Ibu Haji insya Allah besok-besok kalau mungkin Allah menakdirkan kita untuk kembali, orang tidak akan pernah bertanya lagi, kok ini tempat bisa ada? Maka jawabannya cuma satu, An-Nur. Siapa di An-Nur di sini? Ibu Haji dan keluarganya. Maka oleh karena itu tidak akan pernah merugi orang-orang yang punya investasi untuk akhirat ini. Maka saya berpesan Bapak dan Ibu bahwa sejatinya orang-orang yang ingin bahagia itu bukan mereka yang punya kesibukan, yang diperbudak oleh pekerjaan dan dunianya. Silahkan kita mencari. Sepanjang penglihatan kita bisa kita mencari kehidupan dengan baik. Tapi pernahkah kita berpikir untuk sesaat? Jangan sampai kita terlalu sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita tinggalkan, sedangkan yang kita tuju itu belum tentu baik. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadits qutsinya beliau mengatakan, "Innama khalaqtuka lil akhirah."
Allah menciptakan kita itu untuk akhirat. Pertanyaan singkatnya, kenapa Rasul tidak mengatakan innama khalaqtuka lid-dunya? Tapi Nabi mengatakan innama khalaqtuka lil akhirah. Allah menciptakan kita untuk akhirat. Tujuannya apa? Agar engkau berpikir yang kau mesti persiapkan itu adalah tempat kembalimu. Di dunia kau hanya sekedar menumpang. Di dunia kau hanya sekedar tinggal sesaat. Di dunia hanya sekedar kau hidup sementara. Maka persiapkan kehidupan sementara ini, karena perjalanan kita masih jauh, perjalanan kita masih luar biasa. Maka kita mesti butuh yang dinamakan dengan bekal-bekal terbaik kita. Apa bekal terbaik kita? Alhamdulillah di tempat ini Ibu Aji telah menginvestasikan sebuah tempat bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang Allah inginkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, beriring salat kita kepada Rasulullah SAW. Tentu sebagai pribadi yang sangat banyak dosa, dan kita semua yang barangkali kita khawatir jangan sampai nanti di akhirat kita mengaku sebagai umat Nabi tapi Nabi tidak mengakui kita. Betul? Kalau saya tanya kira-kira kita umat Nabi apa bukan sih? Umat Nabi atau bukan? Insya belum tentu. Belum tentunya gimana Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mengaku itu gampang loh. Orang mengaku itu gampang, tapi yang sulit adalah diakui. Kelak di akhirat itu banyak orang yang akan mengatakan, ya Rasul, ana min ummati. Tapi apa kata Nabi? Lasta min ummati. Yang anggap kalian umat itu siapa? Kenapa jangan sampai Islam yang kau akui sebagai agamamu, Muhammad yang kau akui sebagai nabimu, tapi cara hidup dan cara pandangmu jauh daripada kata Islam dan jauh daripada tuntunan Rasulullah SAW. Maka inilah kehidupan Bapak dan Ibu. Saya berani katakan bahwa yang disampaikan tadi oleh Ayahanda Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama itu luar biasa. Bahwa ibadah umrah itu sejatinya ketika kita dipanggil oleh Allah itu kan bukan karena kita punya keinginan sendiri, bukan karena kita punya harta yang cukup atau lebih. Tapi terkadang ada orang yang secara kapasitas mungkin ekonomi tidak terlalu hebat, tapi Allah yang memampukan, Allah yang punya keinginan. Makanya biasa kita baca dalam sebuah status bahwa orang yang berangkat ke Baitullah itu bukanlah sejatinya orang-orang yang mampu, tapi orang yang dimampukan oleh Allah. Jangan cerita jauh. Pribadi saya Bapak dan Ibu, kalau berbicara persoalan ekonomi, mungkin saya tidak akan pernah berangkat ke tanah suci, tapi Allah tunjukkan saya jalan, gabung di sini, gabung di An-Nur. Saya dari tahun 2016 di An-Nur. Alhamdulillah, seandainya dengan ekonomi yang saya punya, mungkin saya belum pernah berangkat ke tanah suci, umrah atau haji. Tapi alhamdulillahnya Allah yang mampukan saya, dibukakan jalan, dikenalkan dengan plan punya travel. Yang sejatinya sebenarnya beliau itu berkeinginan sekali untuk di tengah-tengah kita menyapa secara langsung Haji Bunyamin. Cuma karena persoalan hari ini beliau banyak sekali kegiatannya yang bertepatan, dan mungkin beliau tidak bisa tinggalkan sebagai ketua yayasan Pondok Pesantren As-Sadia juga. Beliau sangat sibuk dan padat sekali jadwal kegiatannya. Bahkan beberapa hari ke depan beliau akan menampingi Profesor Dr. Quraisyah. Jadi beliau titip salam bahwa insya Allah perlu kami sampaikan juga Pak Kandar, 5 langkah pasti umrah itu insya Allah semua sudah dimiliki. Penerbangannya, visanya, hotelnya, akomodasinya dan sebagainya, insya Allah itu sudah tercover. Kenapa Bapak dan Ibu? Cuma satu yang Bapak dan Ibu sekarang boleh minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan Bapak dan Ibu untuk benar-benar menjadi tamu. Maka saya kembali bahwa Allah yang punya cara memampukan orang. Saya masih ingat bahwa saya pernah antar jamaah itu ada dari orang Sorwaku juga. Ada orang Sorwaku. Iya, pernah saya bawa. Saya kan cerita dengan jamaah. Ada yang tanya, ada yang saya bertanya, berapa tahun ibu nabung? Ya 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Dia tabung sedikit demi sedikit. Kenapa?
ada satu hal yang ajaib pada panggilan Allah itu. Ini perlu kita garis bawahi agar bisa menjadi mindset terbaik untuk kita. Apa itu? Tidak akan ada sepeser pun yang kita keluarkan memenuhi panggilan Allah itu sia-sia. Bahkan saya berani katakan, yang kita keluarkan untuk menjadi tamu Allah, Allah akan ganti jauh lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Makanya, mohon izin, ibu pernah nyumbang nggak di masjid? Pernah nyumbang? Pernah. Pernah sedekah? Kalau saya tanya, biasa itu ada orang ditanya, kenapa mau menyumbang? Apalah bilang, biar cepat kak kaya. Biasa begitu kan? Ada motif ceritanya, dalam tanda kutip. Ada tong hebat ditanya, kenapa kita jadi donatur? Apalah bilang, capek mak berobat di dokter, bukankah menyumbang itu adalah mampu menyembuhkan penyakit? Ya kan? Kalau pikiran saya pribadi, orang yang menyumbang dengan asas seperti ini sebenarnya tidak salah. Kenapa? Ternyata dalam literatur agama itu ada dibahas, Pak. Kalau ada orang yang menyumbang, ada orang yang jadi donatur dan sebagainya, kemudian dia mengharapkan seperti itu tidak salah. Karena sejatinya harta itulah yang mendoakan kita. Bukan kita yang minta sehat, bukan kita yang minta dilapangkan rezeki kita, tapi harta yang kita keluarkan itulah yang mendoakan kita. Ada 3 doanya. Bukan kita yang berdoa ya. Ada 3 doanya itu harta. Dan sekarang kita boleh berpikir apakah benar seperti itu. 1, ini harta yang berdoa. Kita niat. Setelah kita niat, kita nyumbang, kita menjadi donatur, kita mau berangkat haji dan umrah. Pada saat kita punya niat, mulai saat itu harta yang kita ingin keluarkan sudah berdoa kepada Allah. Apa doanya? Doa pertamanya dia katakan bagi ini harta ya, harta berdoa. Kuntu faniya fasirtu baqiya. Ya Allah, sesungguhnya saya ingin meninggalkan hambamu itu. Ini kata harta. Ya Allah, saya mau tinggalkan harta hambamu itu. Kenapa? Pelit, kikir. Tidak tahu apa bahasa sininya kalau kikir. Tuhan, maukah tinggalkan itu hambamu? Kenapa? Sekei. Tapi ketika dia keluarkan di jalanmu, berubah doanya. Apa doanya? Fasirtu baqiya. Ya Allah, izinkan aku selalu ada untuknya. Berarti orang yang gemar memberi, orang yang gemar berderma, bukan kita yang cinta terhadap harta itu, tapi harta yang mencintai kita. Allah. Itu doanya. Coba kita lihat. Adakah orang yang jatuh papa ketika dia berani memberi? Kenapa? Harta yang berdoa, Pak. Yang kedua, apa doa harta kepada kita? Kuntu qalila fasirtu katsira. Ya Allah, saksikanlah hambamu itu. Ketika dia mengeluarkan sedikit dari apa yang mereka punya, maka harta akan berdoa, ya Allah, jadikan dari apa yang dikeluarkan dari sedikit itu, semoga dari hal yang sedikit itu akan muncul harta-harta yang banyak darimu ya Allah. Siapa yang berdoa? Harta itu yang memanggil teman-temannya. Harta itu yang panggil teman-temannya. Coba Cikgu Aji, pernah nggak berkurang hartanya ketika dia memberi? Musola yang dibangun seperti ini, kebaikan-kebaikan sosial selama ini, pernah nggak berkurang hartanya? Tidak mungkin berkurang. Kalau bisa kita katakan semakin bertambah. Bertambah bukan berarti secara hitungan bisa bertambah, tapi ada ketenangan batin memiliki harta itu. Karena ada juga orang kaya, Pak, tidak tenang. Ada orang punya apa-apa tidak tenang. Kenapa? Tidak usah kita berpikir panjang. Ketika kau punya harta, kau punya segalanya, tapi kualitas ibadahmu hanya seperti itu-itu saja, dan ya Allah, secara hitungan dunia kau boleh bertambah, tapi secara ketenangan batin mungkin kau tidak punya apa-apa di mata Allah. Yang kita inginkan kan ketenangan. Kira-kira kalau saya tanya, mau harta banyak tidak tenang, tapi tenang kurang harta, Pak, pilih mana? 1 atau 2? Iya. Tidak ada pilihan ketiga. Ya ada bilang ketiga.
Nah, kalau begitu Ustaz, bagus. Kalau banyak baru tenang juga kehidupan tak. Kalau mau banyak dan tenang hidup tak, tanya maki risetnya sama Bu Haji apa. Jangan pernah kau mengatakan tidak ketika ada hanya untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena kekayaan kita kan situ. Makanya kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling punya guna, orang yang paling hebat, orang yang paling punya manfaat di mata Allah, siapa itu? Adalah orang-orang yang punya banyak manfaat terhadap sesama. Semoga kita termasuk orang-orang seperti itu. Dan ini jamaah umur, masya Allah, tabarakallah, panjang umur semua, sehat-sehat semua, insya Allah. Ya, semoga di antara ibu yang hadir nanti ada yang pakai baju putih lagi. Jangan di mana kak saya mau ambil, kasihan. Berpikir begitu tadi bahasa aku, bahwa orang yang berangkat ke tanah suci itu diundang itu adalah orang yang dimampukan oleh Allah. Saya termasuk orang yang paling bersyukur sekali. Dari 2016 alhamdulillah kadang berangkat bawa jamaah umrah itu 8 kali 9 kali per tahun. Kemudian alhamdulillah semenjak di sini sudah diberikan kesempatan untuk menjadi haji 3 kali gratis, dibayar lagi. Alhamdulillah. Apa artinya itu Bapak dan Ibu? Kita tidak akan pernah berpikir bagaimana skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengundang hambanya. Hari ini mungkin kita mengatakan saya mau ambil dari mana, tapi wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya. Allah itu maha segalanya. Maka orang-orang yang bagi Allah punya manfaat yang banyak insya Allah. Makanya saya ajak pada kesempatan kali ini, kalau kita punya investasi di dunia silahkan, tapi coba kita sisihkan apa yang kita punya untuk berinvestasi untuk akhirat kita. Alhamdulillah kita sudah punya bangunan musalla yang luar biasa, Baitul Nur, rumah yang bercahaya. Ya, kalau bahasanya ayahanda Pak Kepala Kantor tadi cila ya, bercahaya, betul ya, artinya bahwa semoga yang kita harapkan itu adalah percikan cahaya yang mampu memberikan kebaikan terhadap orang-orang di sekitar. Pada apalagi kan disampaikan bahwa ini kan sudah masa-masa politik dalam tanda kutip dan sebagainya. Ingat Bapak dan Ibu bahwa setiap bencana dan musibah akan datang itu Allah akan jauhkan. Paling tidak kita punya beberapa hal. Yang pertama kata Nabi SAW, ketika suatu daerah itu sudah banyak maksiat, musibah itu Allah akan turunkan. Tapi ketika Allah melihat satu, Umaru buyuti, ketika Allah masih melihat ada orang-orang yang rajin memeriahkan salat berjamaahnya, mereka yang istiqamah untuk salat berjamaahnya, maka kata Nabi SAW, sarraftu alaihim, maka bencana yang Allah akan turunkan itu Allah akan jauhkan. Kenapa? Ada doa-doanya orang-orang yang salat-salat berjamaah. Inilah makanya insya Allah ibu ini jaga kesehatan ya. Yang akan berangkat ini insya Allah jaga kesehatan tak. Ada tadi bocoran yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor, kalau mau ki apa bawa ki persiapan. Tapi kalau saya Pak Kandap, obat boleh dibawa sebagai antisipasi, tapi berdoalah agar tidak diminum. Ya kan begitu lah? Berdoalah agar tidak diminum. Kenapa? Ada obatnya di sana, Zam-zam. Ya kan ada Zam-zam. Ya nanti kalau mau ke sana, kalau ke masjid, usahakan kita bawa botol kosong. Apa guna botol kosong itu? Sampai di masjid, cari galon, tempat air, masukkan botol tak, ambil air Zam-zam. Setelah ambil air Zam-zam, bawa ke tempat tak untuk sholat. Kemudian setelah itu, setelah sholat, berdoa sebelum kita minum. Ya Allah, saya punya penyakit, ya Allah sembuhkan penyakitku ya Allah. Ya Allah, saya punya kesulitan, ya Allah, saya punya kesempitan hidup, ya Allah, maka buka kalau sekat-sekat kesempitan hidup ini. Ya Allah, kantongku juga sakit, ya Allah, itu tidak diobati. Kalau kantong sakit itu nggak diobati loh ya. Ya Allah, sakit sekali kantongku, ya Allah, itu nggak diobati, yakin nggak diobati itu. Tapi kalau seumpama kita minta ke lapangan hidup itu boleh. Tapi Jaki bilang ini rahasia. Jaki bilang rahasia sekali nih. Saya pernah ditanya apa rahasianya biar berkali-kali pergi di sana. Kata
Ini boleh kita lakukan baik nanti pada saat wada. Yang belum juga boleh lakukan. Tapi jangan bilang-bilang lah. Nggak bilang. Nah, kita ikutannya itu. Sebenarnya gampang guys. Kita kan kalau salat, ya, ketika kita salat itu ada satu gerakan yang tidak diawali dengan kalimat takbir. Ada. Apa itu? Dari ruku ke i'tidal. Kenapa kita tidak katakan di situ Allahu Akbar? Tapi yang kita baca adalah Sami Allahu. Kok bisa? Apa yang spesial dari i'tidal, dari ruku ke i'tidal itu? Kalau orang tahu rasanya salat, menikmati bagian-bagian daripada salat, insya Allah saat itu andai Allah menampakkan malaikatnya, jika kau baca doa ini maka gelap langit ini karena banyaknya malaikat yang Allah turunkan untuk mengangkat doa-doamu saat itu. Tapi kita tidak ngerti, ya kan? Kita baca, kita berdiri, setelah itu kita ruku. Setelah kita ruku, kita bangkit dari ruku, kita baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Artinya pada saat itu Allah ingin mendengarkan orang-orang yang berdoa dan memujinya. Maka kalimat yang menyambut Sami Allahu liman hamidah itu adalah Rabbana. Ya kan? Rabbana ini kan kalimat doa. Betul? Rabbana ini kan kalimat doa. Rabbana atina dan sebagainya. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tuhammil. Setiap kalimat Rabbana itu adalah kalimat rububiyahnya Allah. Maka orang yang memuji, orang yang berdoa saat itu, silahkan kau berdoa. Maka Abdullah ibnu Umar mengajarkan 4 yang kau minta ketika kau bangkit daripada ruku'mu. Berapa, Bu? 4. Saya cuma ngulang sekali ya. 4 ini. Orang yang ingin dilapangkan, orang yang ingin diberikan ketenangan, orang yang ingin dilimpahkan rezekinya, minta saat kau i'tidal. 1. Ketika kita bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, kita baca dulu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Setelah itu lanjut minta 4. 1. Hamdan. Ya Allah, datangkan kepadaku rezeki yang mendatangkan pujian, bukan rezeki yang justru mendatangkan bala dan benci. Hamdan. Yang kedua, katsiran. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak. Nah, di sini banyakkan rezekiku ya Allah, katsiran. Yang ketiga, thayyiban. Ya Allah, setelah kau berikan aku rezeki yang mendatangkan pujianmu, kau datangkan kepada aku rezeki yang melimpah, dan kemudian kau datangkan kepada aku rezeki yang baik ya Allah. Thayyib. Apa itu thayyib? Bagus caramu berikhtiar dan bagus caramu untuk melepaskan. Thayyib. Dan yang keempat, mubarakun fi. Berkah ya Allah. Kalau keempat perkara ini kita masukkan dalam doa i'tidal kita, insya Allah hakul yakin, kalau kita tidak bisa dapat semuanya, paling tidak satu di antara keempat itu Allah akan titipkan. Allah akan titipkan. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah titipkan pada kita. Tergantung bagaimana cara kita untuk menjemput kemuliaan-kemuliaan yang Allah titipkan itu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi apa yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran singkat pada kesempatan kali ini, karena insya Allah nanti ba'da zuhur maghrib kita ada manasik, nanti insya Allah nanti setelah zuhur kita ada manasik, karena masih ada prosesi pengguntingan kita dan sebagainya. Nanti insya Allah manasiknya saya akan isi bagaimana benar-benar kita punya perasaan terhadap perjalanan ibadah itu. Bukan hanya sekadar kita jalan rekreasi, tapi ini adalah perjalanan ibadah yang butuh tuntunan.
agar perjalanan ini bisa terarah dan insya Allah bisa mendapatkan predikat yang mabrur dan mabrura insya Allah. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih kepada kami ucapkan kepada Yang Anda Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, kemudian Bapak kasih penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, kepada para jajaran asatiz yang sempat membersamai di sini juga. Masya Allah, saya termasuk orang yang beruntung dipertemukan dengan adik sealma mater saya, Pak Dokter, alhamdulillah, Masya Allah. Tadi kami sempat berbincang, bukan masalah madu junub Pak, bukan masalah rambut basah tadi kami bahas, cuma kami sampaikan bahwa saya duluan dari beliau, tapi Masya Allah keilmuan, kemudian kapasitas pendidikan beliau Masya Allah sudah dokter. Ini asetnya orang Luhut Timur Pak. Saya tahu saya terus terang bahwa beliau masih muda, energi luar biasa. Tentu yang beliau punya itu adalah ilmu, maka ini dia adalah aset yang luar biasa. Maka rugilah orang-orang di sekitar kita kalau seumpama kita tidak bisa bertabaruk dengan ilmu beliau. Beliau datang di Mesir tahun 2013, saya balik dari Mesir 2013, jadi tidak sempat bertemu. Tapi itulah kan, kami secara emosional kami diikat dengan satu alma mater yang sama. Alhamdulillah, beliau masih muda, sudah doktor, masih muda lagi. Maka tak tupa. Masya Allah, tabarakallah. Juga kesemeniko. Nah, jangan puji itu pahala lah itu. Suka menghalalkan yang haram. Beliau lah orangnya. Jadi beliau Masya Allah sekali. Jadi saya juga titip beliau Ma'aji, pakai beliau. Artinya beliau adalah, kalau berbicara tentang keilmuan beliau itu luar biasa. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Nanti insya Allah kita akan coba mengasih, kita lebih banyak berbicara tentang bagaimana teknis-teknis ibadah dan sebagainya. Ini perlu sekali karena ini bukan perjalanan rekreasi. Makanya tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian, semoga bisa membawa perubahan. Nah, bagaimana menjadi orang bisa membawa perubahan kalau perihal-perihal penting itu kita tidak kuasai? Karena ada orang, mohon izin sebelum saya akhiri, ada orang itu kata Allah berkali-kali datang ke sana tapi tidak pernah dianggap tamu. Yang mereka baca labbaik Allahumma labbaik, tapi apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, siapa yang panggil engkau? Kenapa seperti itu? Nah, nanti kita coba bahas. Apakah ada ciri-ciri orang seperti itu? Mereka datang bersungguh-sungguh mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik dengan pakaian ihramnya. Maka setiap kalimat talbiyah yang dia ucapkan, malaikat selalu menimpali la labbaik wa la sa'daik. Orang Arab mengatakan ni jadi tumuliku, siapa yang panggil engkau? Kenapa? Ini yang harus kita perbaiki nanti ketika kita akan pemantapan manasik di dalam, insyaallah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, atas nama jamaah terima kasih banyak Ustaz. Cukup banyak yang kami mau timba, tapi waktu yang membatasi barangkali, mudah-mudahan di tempat lain bisa kita dipertemukan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa dulu supaya acara ini diberkahi oleh Allah. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan pengguntingan kita pertanda masjid ini. Alhamdulillah dimulai dibuka meskipun selama ini sudah ditempati pengajian mu'allaf Ustaz. Olehnya itu yang memandu doa kita, saya persilakan kepada Bapak Ustaz Hadi Alam Said, ya, sekaligus dia sebagai kepala desa Wondulah. Kepada Pak Ustaz saya persilakan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan yang saya muliakan, mari kita sempurnakan acara kita pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita titip doa untuk Ayahanda Haji Romli, suami dari Haji Cila yang saat ini juga berbaring di rumah karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, berikan kekuatan dan kesembuhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antar rahman, Allahumma antar rahim, Allahumma antal ghafurur rahim. La ilaha illa anta subhanak
إنا كنا من الظالمين نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأمن والعفو والعفاف والغنى ونسألك الجنة والنجاة من النار. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka peresmian Musalla Baitul Nur Sowoti dirangkaikan dengan manasik umrah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji hanya bagi Engkau karena berkat izin dan rahmat-Mu lah sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini. Oleh karena itu ya Rabb, berkahilah apa yang kami laksanakan pada hari ini. Berkahilah tempat ini, berkahilah musalla ini ya Allah, sehingga kelak memberikan manfaat dan kebaikan khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Sowoti ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon keridhaan-Mu ya Allah. Ridailah kami, ridailah tempat kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Dan kepada saudara-saudari kami yang ingin melaksanakan ibadah umrah di bulan ini ya Allah, kami mohon kepada mudahkanlah dan lancarkanlah urusan perjalanan mereka ya Allah. Jadikanlah mereka tamu-tamu dan tamu Rasul-Mu yang Engkau terima dengan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wabil khusus kepada orang tua kami Ayahanda Haji Ramli ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah dia, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah dia kekuatan, kesehatan dan kesabaran dalam menerima ujian ini. Allahumma aftah lana abwab ar-rahmah wa abwab al-barakah wa abwab al-quwwah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-afiyah wa abwab al-khairah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada Pak Haji. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Secara selanjutnya kita memasuki pelaksanaan pembentingan kita dan insyaallah sebentar dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan pada harinya juga pertama ditempati mesin untuk manasik haji. Pilihan terbaik untuk menuju Baitullah. Kami An-Nur Travel siap melayani Anda. Ibadah berkesan khusyuk di jalan cahaya. Insya Allah berkah untuk kita semua. An-Nur Travel pilihan tepat bukan pilihan nekat. Keberangkatan dijamin aman dan syariah. Ibadah umroh haji pada jalan cahaya. Kami An-Nur Travel setia untuk Anda. An-Nur Travel kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Melayani tamu Allah di jalan cahaya. Aman syariah menuju Baitullah. Kami siap melayani amanah perjalanan suci Anda. Melayani tamu Allah menuju Baitullah dengan setia ikhlas lillahi ta'ala.